Pemerintah mulai hari ini akan memulai program cek kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun. Sejumlah kesiapan pun sudah dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan. Di Jakarta, 44 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan telah siap untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Puskesmas itu sudah terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat dan siap memberikan pelayanan dengan kuota maksimal 30 orang per hari untuk setiap puskesmas. Ada 292 puskesmas pembantu yang akan turut menjadi lokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis. Insya Allah Jakarta siap dengan 44 puskesmas yang ada pada tiap kecamatan. Walaupun kita juga nantinya pastinya harus siap untuk puskesmas pembantu yang ada 292. Tapi saat ini masih untuk puskesmas yang 44. Dari sisi jajaran SDM-nya insya Allah kita siap. Selain di Jakarta, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kesehatan juga sudah siap mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis. Rencananya, pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dimulai pada tanggal 13 Februari 2025 di Kota Palembang. Sedang menyiapkan secara sarana prasarana kita termasuk kabupaten kota yang siap di Kota Palembang. Yang jelas beberapa sudah siap jumlah dari pasien yang dibutuhkan juga sudah siap. Meski kesiapan sudah dipersiapkan, namun ada warga yang masih sulit mendaftar untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Di Jakarta Barat, kesulitan ini dirasakan warga baik saat mendaftar secara daring maupun datang langsung ke puskesmas. Warga berharap agar proses pendaftaran bisa dipermudah dan sosialisasi untuk warga terus dilakukan. Ya, paling Senin coba lagi ke sini. Coba daftar online, kita sesuai tanggal lahir tanggal 18 Juni itu nggak bisa. Sampai saya nyoba sampai 30 hari ke depan kan infonya 30 hari ke depan itu baru bisa lagi. Nah ini nggak bisa juga, penuh jadwalnya. Nah, makanya ntar besok Senin mau spot lagi paling. Diharapkan dengan program cek kesehatan gratis ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah. Tim Liputan, Kompas TV. Program cek kesehatan gratis akan dilaksanakan mulai hari ini. Warga Indonesia yang berulang tahun bisa mengecek kesehatan dengan mendaftar terlebih dahulu. Lalu pertanyaannya, bagaimana program ini berjalan mengingat adanya beberapa kesulitan yang ditemukan karena warga harus mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat karena kendala verifikasi dan bagaimana pula keberlangsungan program ini di tengah isu efisiensi anggaran. Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di studio sudah ada pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, ada Pak Rian Nugroho. Selamat pagi Pak Rian. Pagi Mbak. Ya, kemudian ada melalui sambungan daring, sudah ada juru bicara Kementerian Kesehatan Bu Widiawati. Selamat pagi Bu Widiawati. Selamat pagi. Ya, kemudian juga ada anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, sudah ada Bu Kurniasi Mufidayati. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Kurniasi. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat semuanya. Oke, salam sehat. Ini kan hari ini kick off-nya ya, mulai program cek kesehatan gratis. Saya ke Bu Wiwit dulu ya, yang tampaknya akan sibuk sekali hari ini Bu Wiwit. Bu Wiwit, jadi pertanyaannya begini, siapa saja yang bisa melakukan cek kesehatan gratis, kemudian cek kesehatan gratisnya ini meliputi apa saja? Baik Mbak Adisti, selamat pagi Pak Rian, selamat pagi Bu Kurniasi, salam sehat untuk semuanya. Baik, kita punya headline bahwa kado ultah negara untuk semua warga dan dimulai hari ini. Jadi semuanya warga Indonesia berhak untuk mendapatkan cek kesehatan gratis ini di provinsi, di puskesmas di seluruh provinsi. Dan apa saja yang akan diperiksa? Tentunya kita punya ada 4 siklus hidup. Jadi kita bilangnya siklus hidup Mbak Adit. Jadi ada bayi baru lahir, kemudian balita dan anak prasekolah, dewasa dan lansia. Nah, kalau bayi baru lahir kita mempunyai 6 pemeriksaan. Dan balita serta anak prasekolah ada 8 pemeriksaan, kemudian dewasa dan lansia ada 20 pemeriksaan. Yang berbeda adalah di anak sekolah, karena pada usia anak sekolah dan remaja itu pada 7 sampai 17 tahun itu dilaksanakan di sekolah pada saat mereka memulai ajaran tahun baru Juli 2025. Jadi
kita pilih lagi jadi SD umur 7 sampai 12, kemudian SMP umur 13 sampai 15 dan kemudian SMA 16 sampai 17. Dan itu juga meliputi beberapa pemeriksaan. Contohnya kalau misalnya saya tadi ambil bayi baru lahir ada 6, kita ambil satu misalnya pada penyakit tiroid bawaan, kemudian pada balita dan anak prasekolah itu kita lihat pertumbuhannya, perkembangannya, kemudian kita juga periksa telinga, mata dan segala macam. Kemudian kalau dewasa dan lansia juga kita melihat ada tekanan darah, ada gula darah. Untuk risiko-risiko misalnya nanti ada stroke atau jantung dan segalanya. Dan kalau pada anak sekolah tentu pemeriksaan dasarnya kegiatan-kegiatan mereka, misalnya pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga, dan ada juga pemeriksaan dengan kesehatan jiwa. Jadi ini adalah salah satu atau di antara pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah ada tadi kalau misalnya dewasa dan lansia ada 20 pemeriksaan. Itu Mbak. Oke, jadi mulai dari bayi baru lahir, kemudian balita, bahkan anak sekolah, dewasa dan juga lansia, porsinya berbeda-beda begitu ya untuk bisa mengecek kesehatan gratis. Nah, yang kemudian ditanyakan adalah begini, kalau caranya seperti apa? Tadi kan di sebelumnya ada paket sebelumnya, wah ini kita susah nih karena terkendala katanya kuotanya penuh. Nah ini gimana nih kalau misalkan mengalami kendala verifikasi semacam ini? Karena kan kalau tidak salah melalui aplikasi Satu Sehat ya Bu Wiwit ya? Iya, Satu Sehat, melalui Satu Sehat. Jadi ini boleh cerita langsung nih Mbak? Boleh. Ya, jadi kalau Satu Sehat Mobile kan tadi sudah dikatakan bahwa kita upload dulu tuh. Kalau bisa memang sebetulnya harus mengunduh Satu Sehat Mobile karena apa? Supaya nanti tidak terjadi terlalu antrean penuh. Walaupun memang kita juga ada cadangan untuk yang tiba-tiba datang karena kayak tadi tidak bisa mengunduh dan segala macam. Jadi kalau sampai bisa mengunduh Satu Sehat Mobile diharapkan bisa kita isi identitas, kemudian pilih tanggalnya, kemudian pilih lokasi dari puskesmas yang dituju, misalnya yang dekat rumah atau yang dekat kantor, dan kemudian nanti akan keluar tiket dan itu nanti akan dibawa sebagai salah satu penunjuk bahwa kita sudah ngedaftar. Nah, saya mau tambahkan sedikit. Kan kalau anak itu atau balita itu kan dia nggak punya gadget misalnya nggak bisa daftar itu boleh ikut di dalam aplikasinya dari orang tua. Nah yang kedua kalau misalnya tidak bisa di dalam aplikasi Satu Sehat kita ada WhatsApp Kemenkes di 08111 0500 567. Di situ bisa juga kita daftar melalui pesan WhatsApp-nya ke Kemenkes. Nanti dari situ akan ikut ada prosedur dan akhirnya keluar tiket pemeriksaan. Tetapi kalau memang tidak bisa banget, datang ke puskesmas membawa KTP. Oke, Gitu. jadi memang ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Kesehatan ketika kendala di aplikasi Satu Sehat ini mengalami kendala verifikasi, bisa juga melalui WhatsApp Kementerian Kesehatan dan juga kalau tidak bisa juga bisa membawa KTP begitu ya ke puskesmas terdekat. Karena kan kalau kita berbicara di Jakarta oke lah semua sudah melek teknologi, lalu bagaimana dengan lansia-lansia yang di pedalaman dan juga di daerah-daerah terpencil, itu yang kemudian menjadi pertanyaan saya dan sudah dijawab. Nah, sosialisasinya sejauh ini seperti apa Bu Wiwit? Apalagi ini adalah kick-off ya, hari pertama. Baik, intinya kayaknya sebulan sebelumnya kita sudah sosialisasi ya Mbak. Tentunya yang pasti kita melalui kanal-kanal media sosial. Beberapa kanal semuanya kita jalani. Kemudian kita juga bersosialisasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membantu mensosialisasikan bahwa ada kegiatan cek kesehatan gratis kado dari negara untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Kemudian juga dengan dinas-dinas kesehatan, provinsi, kabupaten, kota, kita juga minta tolong perguruan tinggi, kemudian organisasi masyarakat dan semua kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama mensosialisasikan bahwa kita mempunyai kegiatan cek kesehatan gratis ini. Dan ini terus berlangsung sampai saat ini. Bahkan akan terus berlangsung karena kan memang nggak bisa langsung semuanya ngerti bahwa ada cek kesehatan gratis dan sampai kalau di tempat-tempat yang terpencil atau jauh mungkin kita bisa minta tolong kadernya dan segala macam. Jadi semua jalan
memang semua sudut kita minta pertolongan untuk mensosialisasikan kegiatan cek kesehatan gratis ini. Oke, insya Allah dipermudah oleh Kementerian Kesehatan ya, Amin. tidak ada kendala. Nah, Bu Wiwit, ini yang kemudian jadi pertanyaan. Ini kan screening awal lah ya, bisa dikatakan karena cek kesehatan gratis begitu ya, screening awal. Nah, setelah nanti ada ditemukan misalkan, oh ternyata gulanya tinggi, oh ternyata si ibu ini hipertensi, atau ternyata setelah pap smear ada perlu selanjutnya, ada cek-cek selanjutnya. Nah, ini bagaimana? Apakah ini memang hanya screening awal untuk mengarah ke diagnosa selanjutnya atau seperti apa? Nah, jadi kan tadi kita udah, kalau yang tadi saya boleh cerita melalui Satu Sehat itu kan kita sudah mendaftar. Kemudian kalau melalui WhatsApp juga kita sudah mendaftar. Nah, kalau tadi Mbak tanya, gimana sih hasil lanjutannya? Nah, kalau misalnya hasilnya normal, penerima manfaat itu akan menerima edukasi mengenai pola hidup sehatnya dan pencegahan penyakitnya. Dan mereka juga akan diingatkan untuk melakukan selalu cek kesehatan secara rutin setiap tahun untuk menjaga kesehatan mereka. Sekarang kalau ditanya, ada nggak hasil selain normal, misalnya kita tiba-tiba ada penyakitnya. Nah, kalau jika hasilnya menunjukkan kondisi yang kita menderita sesuatu atau masyarakat menderita sesuatu, pengobatan itu akan diberikan di puskesmas. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, rujukannya ke BPJS akan diberikan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau FKTL untuk pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Makanya nanti kalau saat mendaftar akan ditanya sama petugas puskesmasnya, apakah sudah terdaftar sebagai peserta JKN BPJS aktif atau belum. Kalau sudah misalnya peserta BPJS tapi belum aktif, diaktifkan. Tapi kalau misalnya belum, seiring sejalan akan dibantu untuk ikut kepesertaan BPJS, supaya itu tadi nanti kalau misalnya hasilnya ada yang ditemukan sesuatu, maka akan dirujuk sesuai dengan prosedur BPJS. Oke, cukup lengkap sekali penjelasan dari Bu Wiwit ini. Saya mau ke Bu Kurniasi. Bu Kurniasi, kalau Anda melihat dari DPR sendiri sebagai wakil rakyat, kado ulang tahun dari pemerintah kepada rakyatnya adalah cek kesehatan gratis. Anda mengapresiasi soal itu? Ya, yang pertama tentu saja kami mengapresiasi karena emang ini adalah usulan dari kami juga, Mbak ya. Kenapa? Karena melihat dari perjalanan belajar dari pemerintah yang lalu kan kita ada COVID yang ternyata penyebab paling besar itu adalah komorbid, sehingga diperlukan preventif ya. Kami lebih fokus pada preventif, dan untuk preventif itu diperlukan pemeriksaan dari awal, artinya pencegahan sejak dini ataupun deteksi dari awal, dan ini dibutuhkan pemeriksaan kesehatan. Kalau tidak didukung oleh pemerintah dengan biaya yang gratis, tentu saja check up ini tidak akan menjadi menjadi berat lah, menjadi beban ya buat masyarakat. Karenanya kita dorong dan kita dukung anggarannya dan programnya dari Komisi 9 sebagai bentuk bagian dari upaya preventif ya, preventif menuju ketahanan kesehatan bangsa dan negara kita. Karena dengan preventif ini kita berharap semua bisa terdeteksi sejak awal ya. Kita tidak ingin terulang kembali kasus COVID pada periode yang lalu, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan ini preventif ini bagian dari upaya yang sangat penting sekali dan sudah masuk di dalam Undang-Undang Kesehatan yang kita bahas di periode yang lalu. Jadi kami tentu saja di Komisi 9 support dan dukung dengan anggaran yang sangat memadai, dan walaupun terjadi efisiensi, insya Allah ini tidak akan mempengaruhi perjalanan dari program pemeriksaan kesehatan gratis ataupun PKG. Dan kami juga sudah ikut membantu mensosialisasikan sejak awal untuk supaya masyarakat bisa tidak takut ya, karena jadi tantangan tersendiri juga ya ketika sosialisasi ini banyak yang nanti takut penyakitnya begini gitu ya. Nah, ini kita berharap mudah-mudahan bisa direspon positif oleh masyarakat, dan tentu saja Kementerian Kesehatan punya PR sangat besar nih Bu Wid ya. Jadi sangat panjang proses yang harus disiapkan, dan tentu saja ini semuanya berproses dari tahap ke tahap. Mudah-mudahan dari hari ke hari semakin baik pelaksanaan dari PKG ini. Oke, karena tadi Bu Kurniasi sudah menyerempet soal anggaran begitu ya. Kan kalau kita tahu anggarannya sekitar 4,7 triliun rupiah kalau tidak salah. Koreksi saya kalau salah Bu Kurniasi. Nah, sementara narasinya saat ini adalah, belakangan ini adalah pemerintahan Prabowo Gibran ini sedang mengefisiensikan anggaran. Nah, ini gimana nih? Walaupun tadi Anda bilang insya Allah ya tidak akan berpengaruh yang signifikan begitu.
Ya, kita sudah bahas dalam rapat dengan Kementerian Kesehatan pekan lalu. Sangat detail kami membahas tentang persiapan dari PKG ini, termasuk dampak dari efisiensi ini. Insya Allah dari Kementerian Kesehatan tetap punya komitmen, walaupun akan ada pengurangan anggaran, insya Allah tetap komitmen bisa dilaksanakan. Mungkin akan ada penyesuaian-penyesuaian di beberapa layanan kesehatannya ya, ataupun jenis pemeriksaan kesehatannya. Mudah-mudahan tetap bisa berjalan dengan baik ya, dan pastinya ini butuh support, butuh dukungan, dan pasti proses sosialisasinya tetap terus berjalan ya. Kami juga ikut melakukan sosialisasi. Kami kemarin melakukan kunjungan ke 3 kota di Aceh dan juga di Kalimantan dan juga di Sulteng ya. Kita melihat bagaimana kesiapan untuk pelaksanaan PKG di daerah-daerah di luar Jawa. Dan ini langsung kita yang turun nih Mbak ya, karena memang kami sangat concern terhadap ini adalah bagian dari upaya preventif yang kita lakukan untuk mewujudkan ketahanan kesehatan bangsa kita. Oke, saya mengapresiasi betul program pemerintah Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk bisa mensehatkan begitu ya warga negara Indonesia begitu ya sebagai kado ulang tahun dari pemerintah. Bu Wiwit, benarkah kemudian fasilitas kesehatan puskesmas ini hanya memberikan kuota 30 orang per harinya, dan apa yang perlu disiapkan bagi warga yang memang sudah terverifikasi akan melakukan program cek kesehatan gratis ini? Iya Mbak Adis, sebetulnya kita memang membuat maksimal 30, tetapi mungkin ada beberapa puskesmas yang kuotanya bisa ditambah. Kita juga 30 itu yang sudah masuk ke dalam daftar, tetapi kita akan melebihkan, ada beberapa puskesmas yang memang melebihkan, misalnya ditambahin 10 untuk yang tiba-tiba datang. Misalnya tadi kayak nggak bisa masuk satu sehat, kemudian mereka harus juga pas tanggalnya, mereka bisa datang bawa KTP. Nah, yang tambahan-tambahan itu yang di luar kuota 30, maksimal 30 itu. Jadi memang semua bisa ditentukan oleh puskesmasnya sejauh apakah mereka tetap 30 atau bisa ditambahin lagi. Karena kan memang beberapa puskesmas itu akan membedakan mana yang pemeriksaan rutin dan mana yang kado ulang tahun dari negara. Terus yang lupa Mbak, pertanyaan yang kedua. Persiapan yang harus dilakukan oleh warga sebelum melakukan cek kesehatan gratis. Baik, jadi persiapannya tadi kalau yang pertama adalah mereka datang, sesudah mendaftar mereka datang ke puskesmas membawa KTP ya, identitas diri. Dan kemudian untuk supaya nggak bolak-balik, karena kita sudah melakukan simulasi, kita sudah melakukan uji coba. Kan waktu itu ada uji coba di beberapa puskesmas bahwa nanti balik lagi ya, soalnya mesti puasa atau soalnya mesti ada pemeriksaan ini. Nah, supaya tidak harus bolak-balik, jadi untuk usia di atas 40 tahun kita sarankan untuk berpuasa di malam hari untuk pemeriksaan di pagi harinya. Gitu, jadi nanti nggak usah bolak-balik, langsung periksanya semuanya dan hasilnya nanti akan dilaporkan melalui raportnya melalui Satu Sehat yang sudah masuk ke dalam catatan atau di WhatsApp atau nanti ada kalau misalnya nggak bisa lewat KTP itu nanti akan diberitahu. Jadi itu Mbak, yang di atas 40 kalau bisa puasa dulu supaya nggak bolak-balik, kalau yang lainnya silakan datang membawa KTP dan yang sudah izin. Oke, baik. Itu yang kemudian harus dipersiapkan. Kalau yang usia 40 tahun ke atas harus berpuasa dulu malamnya begitu ya, supaya tidak bolak-balik, termasuk juga soal kuota ini yang kemudian perlu diperhatikan begitu, karena setiap puskesmas itu punya fasilitas yang berbeda-beda, kemudian tenaganya juga berbeda-beda. Inilah yang kemudian harus dipahami betul begitu ya, jangan sampai ada pembludakan di sana begitu ya, Bu Wiwit. Saya ke Pak Rian dulu, sebentar ditahan dulu Bu Wiwit ya. Pak Rian, efektifkah program cek kesehatan gratis ini kalau dari segi kebijakan polisi ini? Oke, pertama saya sampaikan saya Ketua MAKPI, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia. Yang kedua saya bukan pengamat tapi pengajar. Pengajar. Nah, ini begini, ini pas ya. Jadi ulang tahun ke-80
hadiah, dan kebetulan pas Pak Prabowo kan 08 juga ya, pas gitu. Nah, kalau ditanya masalah kebijakan, jadi ini termasuk jenis kebijakan yang excellent ya. Karena excellent itu punya 3 kriteria. Satu, dia cerdas, kedua bijaksana, yang ketiga dia memberikan harapan. Nah, bagaimana secara efektivitas? Jadi public policy itu ada 5 kriteria dia dikatakan akan berhasil apa tidak. Pertama adalah dari efektivitas. Nah, efektivitas ini berkenaan dengan makro dulu. Jadi pada tahun 96 itu ada pakar namanya Michael Porter. Dia bilang keunggulan negara dalam bersaing. Nah, tahun 2006 itu ditulis bahwa keunggulan negara bersaing itu lewat manusia. Nah, manusia untuk bisa bersaing ada 2 level. Level di atasnya ada level kompetensi. Nah, di bawahnya kesehatan. Jadi efektivitas ya. Nah, dengan demikian agendanya adalah setelah efektivitas ini bagaimana? Nah, bagaimana itu berhubungan dengan yang namanya efisiensi. Efisiensi berhubungan dengan budget. Nah, problem budget seringkali ini menyandera kebijakan. Nah, penyanderaan kebijakan ini akan selesai apabila masuk level ketiga, yaitu apakah dia itu adil. Nah, faktor keadilan menjadi faktor yang mendukung kebijakan ini. Tapi yang paling penting adalah faktor yang namanya political visibility. Dengan kebijakan ini merupakan bagian dari yang namanya itu adalah quick win-nya dari pemerintah Pak Prabowo juga ini. Begitu Pak, kira-kira. Jadi kalau menurut Anda cukup efektifkah dengan adanya program cek kesehatan gratis di tengah begitu ya pemerintahan Prabowo Gibran ini narasinya lagi efisiensi anggaran nih? Oke, sementara kalau kita hitung secara anggaran ya tidak begitu menjadi masalah besar karena nilainya kalau 4,7 triliun quite kecil ya, dibanding total yang di-spend pemerintah. Tapi kalau dilihat efektifnya kepada penghematan nasional untuk yang namanya biaya untuk kesehatan. Jadi dengan pengencangan kesehatan ini pemerintah punya data di mana mayoritas penyakit ada. Dengan demikian upahanya ke sana. Jadi kalau sebelumnya itu kita ibaratnya rumah makan Padang ya, semuanya disiapkan, yang laku cuma 2 atau 3 lauk saja. Nah sekarang melihat kebutuhan itu, nanti pemerintah akan fokus ke situ. Dengan demikian ini juga membantu kepada pengarahan industri farmasi. Termasuk layanan kesehatan. Jadi istilahnya beberapa services yang nggak kenukan akan di-slice itu. Jadi dengan demikian melihat efektivitas efisiensinya melihat pada konteks makronya. Nah ini yang harus dilihat sebagai kebijakan lanjutan dari Kementerian Kesehatan agar nggak berhenti di sini. Nah kelanjutannya adalah bagaimana menjadi efektif lagi, bagaimana melibatkan proses yang itu self-management. Contohnya, jadi pengecekan yang levelnya tinggi, misalnya untuk hipertensi. Ingat, hipertensi termasuk salah satu ibunya penyakit ya. Itu bisa dilakukan posyandu atau setiap hari Jumat. Ada yang namanya itu kita ada sholat Jumat kan. Setelahnya itu bisa mungkin tes yang namanya itu adalah hipertensi. Obat hipertensi sangat murah itu. Nah dengan demikian terjadi pola yang namanya itu kolaborasi kebijakan. Jadi dengan demikian dengan pola ini, saya kira kalau tahun ini kita 4,7 ya, ke depan akan semakin turun karena dengan demikian ada pola-pola kolaborasi yang itu berkembang ke sana. Dan yang paling penting adalah yang namanya sekarang mungkin biayanya mahal. Karena semuanya itu masih baru. Tapi ke depan akan terjadi namanya pengurangan biaya. Ini yang dihitung dalam konteks cost benefit efisien dari Kemenkes agar ke depan tuh bisanya turun 10% terus ke sana sehingga kalau 5 tahun maka turunnya menjadi 50% ke sananya. Tapi yang penting adalah data pengarahan prioritas health treatment itu lebih fokus lagi. Jadi kita nggak lagi jualan kayak warung Padang, tapi beberapa aja yang memang jadi kebutuhan kita. Jadi lebih fokus begitu ya soal klasterisasi, termasuk juga farmasi juga bisa lebih fokus di sana di daerah mana saja. Dan misalkan tadi Anda sebutkan soal hipertensi atau mungkin diabetes itu juga kemudian yang sering sekali terjadi di masyarakat kita begitu ya. Termasuk juga bagaimana soal pengawasan dari DPR dengan jalannya program cek kesehatan gratis ini. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Kami tutup dulu kepada Bu Widiawati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, juru bicara Kementerian Kesehatan, karena sebentar lagi Bu Wiwit nanti akan keliling ya begitu untuk melakukan pengawasan dan juga memastikan bahwa memang program cek kesehatan gratis di hari pertama ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bu Wiwit. Terima kasih Mbak Adis, Pak Rian, Bu Kurniasi, sehat selalu. Oke, nanti kita akan sambung lagi dialog kita bersama dengan Pak Rian dan juga Bu Kurniasi. Usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali.